Oke, kali ini kita akan membahas soal ONMIPA Fisika bidang kuantum pada tingkat nasional 2024 nomor 2. Nah, di sini kita ada soal tinjau sebuah partikel dengan massa M yang bergerak dalam potensial satu dimensi yang dapat dituliskan dalam bentuk Vx sama dengan min A delta X, di mana delta ini adalah fungsi delta Dirac. Partikel ini terikat pada energi kurang dari 0. Jika fungsi gelombang C mengandung konstanta K dan amplitudo A, tentukan nilai X0 sehingga probabilitas menemukan partikel di X kurang dari X0 adalah setengah, dinyatakan dalam K dan A. Oke, sebelum masuk ke pembahasan soal ini, kita perlu materi dasar mengenai delta Dirac. Nah, secara ringkas, delta Dirac itu adalah fungsi yang memiliki nilai 0 ketika X-nya tidak sama dengan 0. Dan dia akan memiliki nilai tak hingga ketika X-nya sama dengan 0. Nah, jika digambar, bentuknya seperti ini. Ini untuk X sama dengan 0. Di mana sumbu yang kiri kanan itu X, yang ke atas itu delta Dirac X. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan itu adalah integral dari delta Dirac sendiri. Integral dari min tak hingga sampai tak hingga delta X dx itu akan sama dengan 1. Nah, selanjutnya integral dari min tak hingga sampai tak hingga fx, ini fungsi terserah, delta x min a itu akan sama dengan ini dx akan sama dengan fa. Oke, kita masuk ke pembahasan soalnya. Nah, dalam soal ini potensialnya itu bentuknya adalah minus A delta X. Ini bentuk potensial. Oke, bentuk potensialnya itu adalah Vx sama dengan minus A delta X. Nah, jika digambar, karena ada minusnya, maka bentuknya itu seperti ini. Ini ke bawah. Dengan yang ke bawah ini adalah Vx-nya. Kemudian yang ke kanan kiri ini adalah X-nya. Ini ketika X sama dengan 0. Oke, jadi bentuk potensialnya seperti ini. Nah, kemudian kita sebelum mencari probabilitasnya, kita harus tahu fungsi gelombangnya gimana bentuknya. Oke, untuk memperoleh fungsi gelombang, yang pasti kita harus menggunakan persamaan Schrödinger. Dan di sini kita batasi persamaan Schrödinger satu dimensi dan tidak bergantung waktu. Atau kita bisa tulis persamaannya Schrödinger itu Hamiltonian sama dengan minus H bar kuadrat per 2M Laplacian ditambah dengan V sebagai, kalau di sini kita tulis V aja dulu. Nah, kemudian ketika dikenakan dengan C, maka di sini menjadi AC minus H bar kuadrat per 2M. Nah, Laplaciannya kita ganti dengan D per dx kuadrat karena hanya satu dimensi, ditambah Vx dikali C. Oke, selanjutnya kita masukkan Vx-nya, sehingga akan diperoleh AC akan sama dengan minus H bar kuadrat per 2M do kuadrat C per do X kuadrat dikurangi dengan alfa atau A delta X dikali C. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan
pada bagian ini nilainya hanya ada dua. Yang pertama, dia bernilai 0 ketika X-nya sama dengan tidak sama dengan 0. Kemudian nilainya akan sama dengan tak hingga ketika X-nya sama dengan 0. Oke, kita ambil syarat yang ini saja. Berarti kita nggak menghitung syarat ketika X sama dengan 0. Oke, sehingga dari sini kita akan memperoleh gini. EC sama dengan minus H bar kuadrat per 2M do kuadrat C per do X kuadrat ini ditambah 0. Kenapa? Kita yang pakai X-nya tidak sama dengan 0. Ini syaratnya. Oke, kita lanjut. Sehingga persamaan ini bisa kita sederhanakan dengan membaginya. Ruas kiri kita bagi dengan minus 2M per H bar kuadrat. Ruas kanan kita bagi dengan minus 2M per H bar kuadrat. Sehingga akan diperoleh minus 2M per H bar kuadrat C akan sama dengan do kuadrat C per do X kuadrat. Nah, dari sini kita pindahkan ruasnya jadi 1, sehingga akan diperoleh do kuadrat C per do X kuadrat ditambah 2M per H bar kuadrat C sama dengan 0. Oke, ini kita simpan sebagai persamaan 1. Nah, selanjutnya begini. Tadi syaratnya adalah energinya itu kurang dari 0. Jadi nilai energi ini pasti negatif. Sehingga kita bisa nulis, kita taruh sini. Nah, sehingga kita bisa nulis yang bagian ini. Kita tulis di sini 2M per H bar kuadrat karena E-nya itu pasti negatif, kita bisa nulis seperti ini. Minus 2M per H bar kuadrat harga mutlak dari E. Berarti berapapun nilai E, pasti hasilnya nanti akan negatif lagi. Oke. Dan ini kita misalkan dengan minus K kuadrat. Jadi K kuadratnya itu adalah ini. K kuadrat sama dengan 2M per H bar kuadrat harga mutlak dari E. Oke, kita pakai hitam lagi. Sehingga persamaan satu ini akan menjadi D kuadrat C per DX kuadrat dikurangi K kuadrat C sama dengan 0. Nah, persamaan terakhir ini akan menghasilkan solusi seperti ini. C sama dengan sebuah konstanta, misalkan kita pakai A eksponensial pangkat Kx ditambah sebuah konstanta lagi B eksponensial min Kx. Oke, kita simpan sebagai persamaan 2. Nah, selanjutnya kita terapkan. Tadi kan kita nggak menghitung X sama dengan 0. Jadi ada dua permasalahan di sini, yaitu X-nya kurang dari 0. Ini kita anggap sebagai daerah pertama. Kemudian di sini X-nya lebih besar dari 0 sebagai daerah kedua. Nah, dari sini kita akan memperoleh, kita gunakan persamaan 2 ini untuk mencari di daerah 1 sama di daerah 2. Untuk di daerah 1 kita pakai lambang C1. Ini akan sama dengan kita pakai A E Kx ditambah B E min Kx. Kemudian untuk di daerah 2 kita pakai C2. Itu sama dengan kita pakai C E Kx ditambah D E min Kx gini. Nah, kemudian kita tahu bahwa sebuah fungsi gelombang pasti di ujung kiri sama di ujung kanan itu nilainya 0. Misalkan saya gambar seperti ini. Ini pada
ground state. Pasti di daerah yang sangat jauh ini 0 fungsi gelombangnya. Nah, sehingga pada jarak yang kalau ini kurang dari 0, minta hingga, ketika X-nya minta hingga, jadi si satunya sama dengan 0 pasti. Atau kita tulis biar mudah gini, si 1 ketika X itu sama dengan minta hingga, itu akan sama dengan 0. Begitu juga dengan X yang lebih dari 0, si 2 ketika X-nya sama dengan tak hingga, itu juga 0. Nah, dari sini syarat ini kita pakai di atas persamaan masing-masing ini, sehingga akan diperoleh ini 0 sama dengan A, E, K minus tak hingga, X-nya kita ganti dengan minus tak hingga, ditambah B, E min K min tak hingga, jadi K kali tak hingga. Nah, eksponensial pangkat minus tak hingga itu sama dengan 0. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan, di sini semua 0, jadi tinggal ini. Jadi B itu akan sama dengan 0. Kenapa kok B-nya 0? Karena E ini pasti nilainya besar. Karena ini udah 0 dan hasilnya harus 0, maka B ini harus 0. Oke, kita peroleh ungkapan B sama dengan 0. Sehingga si 1 ini kita bisa rubah lagi, akan sama dengan A, E, K, X saja. Oke, ini sebagai persamaan 3. Oke, kemudian yang berikutnya di sini sama. Ini akan sama dengan 0. Kita masukkan C, E, K tak hingga ditambah D, E min K tak hingga. Di sini akan sama dengan 0. Karena eksponensial min tak hingga ini sangat mendekati 0. Kemudian sehingga akan diperoleh C ini akan sama dengan 0. Sehingga si 2 tinggal D, E min Kx. Oke. Ini sebagai persamaan 4. Oke, kita memperoleh si 1 sama si 2. Terus bagaimana cara kita tahu di X sama dengan 0 C-nya itu berapa? Nah, dari situ kita harus pakai boundary condition. Boundary conditionnya itu apa? Nah, bahwa fungsi gelombang itu harus continue, nggak boleh terputus. Misalkan seperti ini, continue itu seperti ini. Nah, terus tidak boleh seperti ini. Terus ini keputus gini. Nah, nggak boleh. Maka dari itu kita punya syarat. Yang pertama kita tulis dulu BC sebagai boundary condition. Syarat pertama itu adalah si pertemuan di sini si X sama dengan 0. Tadi yang kiri itu si 1 itu harus sama dengan si yang kanan si 2 ketika X sama dengan 0. Nah, kemudian syarat yang kedua itu turunannya dc per dx ketika X sama dengan 0, ini dc 1 akan sama dengan dc 2 per dx ketika X sama dengan 0. Nah, kita gunakan satu saja yang bagian ini. Kita tulis ulang tadi persamaannya. Di sini mungkin. Oke. Kita pakai boundary condition yang pertama ini, sehingga akan diperoleh A, E, K, X-nya ketika 0 akan sama dengan D, E min K ketika X-nya sama dengan 0. Nah, ini akan sama dengan E pangkat 0. E pangkat 0 itu 1. Di sini juga E pangkat 0 itu 1. Sehingga A akan sama dengan D. Oke. Jadi, kita bisa ganti D itu sebagai A atau A sebagai D. Kita ganti saja D ini menjadi A. Sehingga akan diperoleh si 1 itu akan sama dengan tetap A, E, K, X. Nah, kemudian untuk si 2-nya
itu akan sama dengan A E min KX. Nah, seperti ini. Ini persamaan gabungan. Nah, syaratnya sekarang menjadi X untuk C1 ini daerah mana tadi? C1 itu X kurang dari 0. Jadi di sini X kurang dari sama dengan 0. Kemudian yang di bawah ini X lebih besar dari sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian C1 sama C2 ini bisa kita gabung dengan menjadikan harga mutlak. Jadinya CX itu akan sama dengan A E min K harga mutlak X. Oke, ini dengan X-nya sembarang. X-nya dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, untuk perkembangan lagi, kita bisa memplotnya menggunakan Python. Di sini saya akan mempraktekkan menggunakan Google Colab ya. Oke, untuk menggunakan Google Colab, kita akan menggunakan modul yang pertama NumPy. Kemudian yang kedua, kita gunakan Matplotlib. Untuk memplot fungsi gelombangnya. Nah, selanjutnya kita buat array X-nya. Maksudnya gimana? Kita cari data X yang kita gunakan untuk memplotnya. Misalkan gini. Dari X minta hingga sampai tak hingga. Kita misalkan ambil di X minusnya itu kita misalkan kita ambil X minnya itu di min 300, kemudian X max-nya 300. Nah, kemudian kita ambil titik-titiknya itu jarak antara kedua titiknya misalkan 0,01 sampai ke sini. Nah, kemudian kita misalkan lagi kita punya nilai A ini sama dengan 10, kemudian K-nya sama dengan 0,25. Ini terserah saja, ini konstanta karena. Oke, kita coba plot. Kita buat array dulu. X itu akan sama dengan NP array dengan batas kirinya itu minus 300, kemudian batas kanannya itu 300 plus dx dengan interval dx. Kita pakai dx-nya sama dengan 0,01. Oke. Setelah itu tadi ada konstanta A sama dengan 10, kemudian K-nya akan sama dengan 0,25. Oke. Selanjutnya kita plot fungsi gelombangnya. Y akan sama dengan persamaannya tadi A dikali eksponensial dari minus K dikali absolut X. Oke. Selanjutnya kita plot, kita pakai PLT plot X, Y. Kemudian kita kasih grid biar bagus. Kemudian kita show. Oke, kita coba running. Oke, bentuknya fungsi gelombangnya seperti ini. Ingat, ini fungsi gelombang belum ternormalisasi. Kenapa? Kita masih menggunakan A ini secara acak, angkanya 10. Nah, karena untuk memperjelas bentuknya kita pakai sampai 100 saja karena di sini sudah 0.
Untuk memperjelas lagi, kita pakai di 50. Ternyata di 50 ini sudah 0. Nah, bentuk gelombangnya seperti ini. Ingat, ini bentuk gelombang yang belum ternormalisasi. Kita bisa melihat bahwa amplitudenya sampai 10 itu adalah fungsi gelombang yang belum ternormalisasi. Oke, kita masukkan di sini. Nah, kemudian sebenarnya kita nggak perlu menormalisasi fungsi gelombang, tapi nanti itu akan pasti berfungsi. Jadinya kita normalisasi saja, apakah nanti berfungsi atau tidak kita lihat nanti saja. Oke, kita normalisasi dulu. Untuk normalisasi fungsi gelombang, kita udah tahu bahwa caranya adalah integral dari minus tak hingga sampai tak hingga, kemudian C conjugate dikali dengan C dx. Nah, ini untuk satu dimensi akan sama dengan 1. Kemudian kita masukkan fungsi gelombangnya tadi adalah AE minus K absolut dari X. Jadi integral dari min tak hingga sampai tak hingga A eksponensial min K mutlak X dikali dengan A eksponensial min K mutlak X dx akan sama dengan 1. Nah, kita gabungkan sehingga menjadi A kuadrat eksponensial min 2K mutlak X akan sama dengan dx sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini. Di sini adalah fungsi genap. Apa yang menunjukkan bahwa dia itu fungsi genap? Kita bagi di titik 0 ini. Ternyata luas yang di kiri itu sama dengan luas yang di kanan, pencerminannya. Nah, ini ciri-ciri dari fungsi genap. Sehingga untuk integralnya, karena dia fungsi genap, kita bisa membagi dan kita bisa menghitung dari 0 sampai tak hingga saja. Kemudian untuk yang bagian kirinya itu kita tinggal kalikan dengan 2 integralnya, sehingga jadinya seperti ini. 2 dikali integral dari 0 sampai tak hingga A kuadrat eksponensial min 2K mutlak X dx sama dengan 1. Oke, ini saya simpan di sini dulu. Nah, A-nya bisa keluar dan integralnya menjadi 2A kuadrat. Integral dari ini itu 1 per min 2K, ini konstanta, E min 2K mutlak X. Oke. Dengan batas dari tak hingga sampai 0 sama dengan 1. Oke, kita masukkan batasnya dan kita bisa coret di sini sehingga menjadi A kuadrat minus A kuadrat per K, yang di dalam ini menjadi eksponensial pangkat min tak hingga dikurangi eksponensial pangkat 0 akan sama dengan 1, sehingga akan diperoleh A kuadrat per K, di sini 0, di sini min 1 sama dengan 1. Oke, sehingga akan diperoleh A kuadrat per K itu akan sama dengan 1. Dari sini kita akan memperoleh A itu akan sama dengan akar K. Oke, kita simpan persamaan ini. Nah, kita coba plot lagi gimana bentuk fungsi gelombangnya ketika sudah ternormalisasi. Oke, kita pakai copy yang ini. Nah, yang membedakan itu dinilai A. Jadi A-nya ini kita buat akar K, berarti K pangkat setengah. Oke, kita plot. Bentuknya seperti ini. Nah, maksimalnya di 0,5. Dan ini adalah fungsi yang sudah ternormalisasi. Oke, kita masukkan ke
catatan kita tadi. Oke, kita masukkan di sini saja. Terlihat bedanya di puncaknya ini ya. Di sini itu 10, di sini 0,5. Oke, selanjutnya kita masuk ke probabilitas. Oke, probabilitas. Nah, probabilitas itu rumusnya seperti ini. Probabilitas mulai dari misalkan ini A sampai B itu sama dengan integral dari A sampai B si conjugate dikali si dx. Oke, jadi fungsinya ini ya. Kalau tidak ada imajinernya, jadi tinggal si kuadrat. Integral dari A sampai B si kuadrat dx. Dan di soal ini tadi kita temukan itu tidak ada imajinernya. Oke, soal ini kita lihat dulu soalnya. Itu mensyaratkan hasilnya setengah untuk menemukan partikel di X kurang dari X0. Nah, ini ada beberapa asumsi dari saya. Yang pertama, di soal ini kan menunjukkan bahwa X itu kurang dari X0. Nah, asumsi saya itu yang dimaksud adalah semua nilai X kurang dari X0. Berarti dari minta hingga sampai ke X0. Nah, permasalahannya kita nggak tahu X0 ini positif atau negatif. Jadi ada dua asumsi lagi, yaitu X0 ini positif, kemudian X0 ini negatif. Nah, kemudian saya juga ada asumsi bahwa ada kesalahan penulisan pada soal ini. Soal ini akan lebih bagus jika X-nya ini ada harga mutlaknya, kurang dari X0. Nah, jadi nanti probabilitasnya itu dari min X0 menuju ke X0. Nah, kita ditanya X0 nya itu berapa agar menghasilkan setengah. Oke, kita akan mencoba dua-duanya. Yang pertama kita coba dulu yang sesuai konteks pada soal, kemudian yang kedua kita coba untuk modifikasi dari soal ini. Oke, kita masuk ke problem 1. Ketika X-nya kurang dari X0. Jadi integralnya itu gini. Probabilitas dari minta hingga sampai dengan X0 itu akan sama dengan integral dari minta hingga sampai X0 si kuadrat dx. Nah, dari bentuk grafik yang tadi seperti ini kan masih fungsi si saja ya. Jika dikuadratkan pasti bentuknya mirip-mirip seperti ini. Nah, bagian kiri 0 sama bagian kanan 0 itu udah simetris. Jadi kemungkinan probabilitasnya akan setengah-setengah itu ketika X0-nya sama dengan 0. Jadi ketika X0 tadi itu sama dengan 0, maka dia membagi di sini. Nah, probabilitas di yang kiri ini sama dengan setengah, kemudian yang di kanan ini sama dengan setengah. Jadi kita udah tahu dan bisa menyimpulkan bahwa X0 ini sama dengan 0. Nah, tinggal kita membuktikan secara analitisnya. Oke, sebelum ke analitis, kita bisa ngoding sebenarnya untuk membuktikan apakah itu hasilnya setengah nanti probabilitasnya. Nah, gini. Integral itu sebenarnya luasan. Dan luasan itu bisa didekati dengan penjumlahan sum dari luasan yang kecil. Nah, misalkan yang tadi bentuknya seperti ini. Nah, sebenarnya integral ini
ini kan dari X sama dengan 0 ya tadi. Kita asumsinya X0 nya sama dengan 0, itu hasilnya setengah. Ini dari minta hingga. Nah, integral ini sebenarnya ini. Misalkan di sini kita bagi menjadi sebuah persegi yang kecil-kecil. Nah, kemudian kita jumlahkan. Nah, ini kan sama dengan luasan, dan luasan itu sama dengan integral. Nah, dari sini kita bisa membuat bahwa tingginya ini adalah fx. Fx-nya itu adalah c dikuadratkan. Kemudian lebarnya tiap persegi panjang ini adalah dx-nya. Sehingga kita bisa ngoding seperti ini. Kita pakai yang ini lagi, yang udah ternormalisasi. Nah, kemudian di sini y-nya itu kita rubah menjadi y dikali y atau y kuadrat. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah grafik probabilitas tiap nilai x. Nah, kemudian seperti tadi, kita menduganya x0 itu bernilai 0. Berarti kita harus menghitung dari sini sampai sini itu besar luasannya berapa. Apakah setengah? Kalau setengah, berarti dugaan kita sudah benar. Oke, caranya gini. Kita copy dulu. Oke. Nah, kemudian tadi kita hanya sampai di 0. Jadi dari minta hingga sampai 0. Kemudian y-nya tetap. Nah, di sini kita nggak perlu ngeplot, atau kita plot saja nggak apa-apa. Dan kita hitung nilainya. Di sini y itu kita print. Kita jumlahkan dulu. Karena luasan itu penjumlahan dari sum sama dengan np sum dari y dikali dx. Kemudian kita print sumnya. Oke. Nah, di sini ketemu 0,5012. Nah, kenapa kok nggak pas 0,5? Nah, ini kelemahannya dari metode numerik. Kita harus menggunakan dx yang sangat kecil. Kita misalkan seperti ini. Mungkin cukup lama ini nanti. Kita batasi aja dulu. Oke, kita batasi sampai 0,0001 aja. Nah, ini 0,5000. Hampir mendekati setengah. Oke, seperti ini bentuknya. Jadi dugaan kita sudah benar bahwa setengah, probabilitas setengah itu mulai dari minta hingga sampai x0 sama dengan 0. Kemudian tugas kita adalah membuktikan secara analitiknya. Oke, untuk analitiknya kita pakai dugaan yang pertama untuk x kurang dari x0, di mana x0 ini nilainya positif. Oke, probabilitasnya itu akan sama dengan integral dari minta hingga sampai x0 a e min k a kuadrat, ini karena dikuadratkan, e min 2k mutlak x dx. Nah, mutlak ini harus kita jabarkan lagi. Batasnya menjadi gini. Dari minta hingga sampai 0, a kuadrat e min 2, e minnya hilang, 2kx dx, kemudian ditambah dengan integral yang di sebelah kanan, 0 sampai x0 a kuadrat e min 2k x dx. Ini harapannya nanti nilainya setengah. Oke, dari sini kita integralkan masing-masing.
A kuadratnya kita keluarkan, A kuadrat. Kemudian di sini kita kurung. Integral dari sini adalah 1/2K E 2K X ini dengan batasnya dari min tak hingga sampai 0, kemudian ditambah yang suku kanannya ini 1/-2K E min 2KX. Ini dari 0 sampai X0. Oke. Setelah itu 1/2K nya kita keluarkan. A kuadrat per 2K ini akan sama dengan, tinggal ini saja kita masukkan lagi, E pangkat 0 dikurangi dengan E pangkat min tak hingga, kemudian ini ditambah, di sini negatif ya, negatif E pangkat 0 X0 min 2K X0, kemudian minus minus jadi positif E pangkat 0, sehingga akan diperoleh A kuadrat per 2K E pangkat 0 itu 1, kemudian ini sama dengan 0, kemudian di sini dikurangi E pangkat min 2K X0, di sini ditambah 1, jadi di sini tinggal 2. Oke nih. Nah, ini harus sama dengan setengah. Oke. Kemudian kita disuruh mencari X0 nya. Kita pindahkan ruas saja ini. Jadi tinggal 2 min E pangkat min 2K X0 akan sama dengan, ini 2 sama 2 ini coret, tinggal K per A kuadrat. Sehingga ini kita pindah ruas, sehingga menjadi E pangkat min 2K X0 akan sama dengan 2 min K per A kuadrat. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk mencari X0 saja, kita lenkan keduanya, sehingga len E pangkat min 2K X0 akan sama dengan len 2 min K per A kuadrat. Kemudian akan diperoleh minus 2K X0 akan sama dengan len 2 min K per A kuadrat. Sehingga X0 nya akan sama dengan 1/min 2K len 2 min K per A kuadrat. Nah, ini ketemu. Nah, pertanyaannya, tadi kita menduga bahwa X0 ini positif. Terus kemudian kita ketemu X0 nya ini negatif. Mengapa demikian? Oke, padahal kita inginkan X0 nya itu sama dengan 0. Nah, itu ada di suku ini, K per A kuadrat. Mengapa tadi saya ingin menormalisasinya? Karena di sini kita perlu informasi ini, bahwa A kuadrat per K itu sama dengan 1. Jadi di sini K per A kuadrat ini juga sama dengan 1. Sehingga X0 nya akan sama dengan minus 1/2K len 2 min 1. Kemudian X0 akan sama dengan min 1/2K len 2 kurangi 1 itu 1. Nah, len 1 itu sama dengan 0. Nah, sehingga X0 nya ini akan sama dengan 0. Oke, terbukti. Oke, selanjutnya kita akan mencoba dengan ungkapan yang berbeda. Di sini X-nya kan kurang dari X0 ya. Dengan X0 nya kita duga ini sebagai bilangan negatif. Jadi probabilitasnya itu akan sama dengan integral dari min tak hingga sampai X0 si kuat. Si nya kita ganti langsung A
E min K mutlak X. Ini 2, ini kuadrat, karena kuadrat kan dx. Nah, karena x0 nya negatif, berarti kita hanya pakai x kurang dari 0 saja, sehingga integralnya menjadi min tak hingga sampai x0 a kuadrat E 2kx. Ini seperti bagian yang sini, dx. Nah, ini harapannya akan sama dengan setengah. Oke, kita integralkan. A kuadrat bisa dikeluarkan, kemudian turun integralnya ini ada bawahnya 2k, kemudian yang di dalamnya itu E pangkat 2kx, dengan batasnya itu dari min tak hingga sampai x0. Ini akan sama dengan setengah. Kemudian A kuadrat per 2k, kita masukkan di sini E 2k x0, kemudian dikurangi sama E min tak hingga. E min tak hingga itu sama dengan 0. Ini akan sama dengan setengah. Sehingga akan diperoleh A kuadrat per 2k E 2k x0 akan sama dengan setengah. Oke, selanjutnya kita coret-coret dan kita pindah ruas, maka E 2k x0 itu akan sama dengan k per a kuadrat. Kita lenkan, sehingga akan diperoleh 2k x0 akan sama dengan len k per a kuadrat, sehingga x0 akan sama dengan 1 per 2k len k per a kuadrat. Nah, ini malah positif, padahal tebakan kita x0 itu sebagai negatif. Nah, lagi-lagi permasalahannya ada di sini, karena x0 itu nilainya 0. Permasalahan itu di sini. K per a kuadrat setelah kita normalisasi itu akan sama dengan 1. Sehingga di sini akan kita peroleh x0 akan sama dengan 1 per 2k len 1. Dan len 1 itu sama dengan 0. Sehingga x0 sama dengan 0. Terbukti. Oke, berikutnya kita gunakan asumsi perkembangan soal yang baru, yaitu harga mutlak X kurang dari X0. Berarti probabilitas di antara min X0 menuju X0. Jadi probabilitasnya menjadi integralnya dari min X0 sampai X0. C-nya tadi adalah A kuadrat E min 2K mutlak X dx. Oke, karena ini sisi kiri sama sisi kanan simetris, sama seperti tadi, kita bisa gunakan identitas dari fungsi genap, sehingga akan diperoleh ungkapan seperti ini. Integralnya dari 0 sampai tak hingga, tapi dikali 2. Kok tak hingga sih? 0 sampai x0 dikali 2, tapi A kuadrat E min 2k X mutlaknya hilang dx. Ini akan sama dengan setengah. Selanjutnya kita selesaikan, sehingga akan diperoleh 2a kuadrat ini dikeluarkan. Kemudian integralnya ini akan mengandung yang di bawah itu min 2k. Tinggal E pangkat min 2kx. Kemudian batasnya adalah 0 sampai x0. Akan sama dengan setengah. Kita sederhanakan. Di sini A kuadrat per min k. Di sini akan menjadi E min 2 kx0 dikurangi 1. E pangkat 0 itu 1. Ini akan sama dengan setengah. Nah, selanjutnya karena ini negatif, kita balikkan di sini, sehingga akan diperoleh A kuadrat per k 1 min E min 2k x0 setengah. Nah, kemudian kita pindahkan ruas, sehingga akan diperoleh 1 min E pangkat min 2k x0 itu akan sama dengan k per 2a kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya kita pindah ruaskan lagi, sehingga E pangkat min 2k x0 itu akan sama dengan 1 min
per 2A kuadrat. Kita lainkan kedua ruas sehingga akan diperoleh minus 2K X0 itu akan sama dengan ln 1 min K per 2A kuadrat. Oke, selanjutnya akan diperoleh X0 itu sama dengan 1 per min 2K ln 1 min K per 2A kuadrat. Nah, ini jawabannya udah bisa mirip seperti soal. Itu ditanyakan X0-nya berapa dengan konstanta K sama A berapa. Ada kemungkinan di sini. Nah, kita juga bisa menyederhanakan lagi. Kan tadi kita sudah normalisasi, kita ketemu A kuadrat per K itu sama dengan 1. Atau K per A kuadrat itu sama dengan 1. Sehingga kita masukkan di sini. Akan diperoleh X0 itu akan sama dengan 1 per min 2K ln 1 min setengah. Sehingga X0 nya sama dengan 1 per min 2K ln setengah. Sehingga karena ini ln setengah, kita balik ke atas akan diperoleh gini. 1 per min 2K min ln 2. Dan ini akan menjadi 1 per 2K ln 2. Nah, ini jawabannya. Mungkin untuk pembahasan soal ini cukup sekian. Kemungkinan jika ada waktu lagi, kita bisa membuat sebuah pembahasan mengenai kelanjutan dari delta Dirac function ini sebagai potensial. Itu kita bisa memodif Vx-nya ini menjadi seperti ini. Misalkan minus A delta X min A ditambah minus B delta X plus A. Mungkin Vx-nya diganti seperti ini. Atau mungkin soalnya sama seperti di atas, tapi yang ditanyakan itu energi energi tingkat ke N. Samaannya itu apa? Nah, mungkin sekarang sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mungkin kesalahan, silahkan langsung DM Instagram saya, yaitu Riza Al-Kahfi.